Shalom saudara, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Di malam minggu ini kita akan belajar. Dan kalau Bapak Ibu ikuti program ini sepanjang minggu ini, ya dari hari Selasa, terus Kamis, dan sekarang hari Sabtu, saya membagikan tentang tokoh-tokoh yang hampir-hampir dipandang sebelah mata saja mungkin tidak oleh orang Kristen. Kita sudah ngebahas, saya sudah membagikan materi soal Sarah, bagaimana saya mengatakan bahwa Sarah ini adalah perempuan yang sangat luar biasa. Kemudian juga saya membagikan cerita di hari Kamis kemarin tentang Ismail, yang bagi saya juga laki-laki yang diam, ya, karena hampir-hampir tidak kita bisa temukan di Alkitab kita perkataan yang keluar dari mulutnya Ismail. Cuma dia adalah laki-laki yang sangat diberkati Tuhan. Kita sering menganggap remeh dan merendahkan dan bahkan menganggap sebelah mata dia. Dan yang terakhir hari ini, ya di Sabtu di minggu ini, saya mau membagikan tokoh yang namanya Esau. Yang seringkali juga ya kita selalu menganggapnya itu negatif atau jelek semata-mata. Tapi benarkah Alkitab mengatakan demikian? Jadi sama-sama kita siapkan diri kita coba mempelajari tokoh yang namanya Esau ini. Iya, Esau. Kalau kita membaca Alkitab, maka Esau kita akan temukan dengan mudah informasinya. Dia adalah anak Ishak dan anak Ribka. Kejadian 25 ayat 21 berkata demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi Ishak ini kalau kita membaca di Alkitab menikah di usia 40 tahun, jadi tidak muda lagi. Setelah beberapa waktu lamanya menikah dengan Ribka, ya dia dapati bahwa dia belum mendapatkan anak. Nah, biasanya dalam pola pikir zaman dulu, kalau sebuah keluarga suami istri tidak memiliki anak, maka yang dituduh mandul itu adalah perempuan. Nah, ini sekali lagi sudut pandang zaman dulu tuh memang perempuan itu kan seperti itu. Ya, kalau sekarang tentu kalau Bapak Ibu jemaat saya dan sudah menikah beberapa lama waktunya terus belum diberkati oleh anak gitu ya. Kalau datang ke saya pasti saya doakan, dan saya tidak berpikir perempuannya yang mandul, tapi coba cek kalian berdua secara medis ya. Ada yang lemah tidak? Karena yang namanya mandul itu bisa dari sisi laki-lakinya, bisa dari sisi perempuannya. Nah, cuman zaman dulu kan teknologi medis kan belum secanggih sekarang ya. Masih perdukunan ya, bidan-bidan juga bidan-bidan yang bukan belajar tapi ya berdasarkan pengalaman turun-temurun gitu ya. Jadi apakah benar-benar Ribka mandul apa tidak, atau malah Ishak yang mandul apa tidak, itu tidak bisa kita pastikan dengan presisi. Makanya di kalimat di Kejadian 25 itu Alkitab mengatakan Ribka istrinya itu dikatakan oleh Ishak mandul. Nah, jadi Ishak berdoa mendapati istrinya ini mandul, ya, atau dituduhnya mandul. Dia tidak menceraikan, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ini sisi yang baik dari laki-laki yang namanya Ishak ini ya. Kemudian kita baca Kejadian 25 di ayat yang ke-25. Setelah mengandung, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya. Esau adalah anak pertama dari kembar. Adiknya bernama Yakub. Esau dikatakan anak Ishak dan Ribka. Dan ketika dia lahir pertama kali dan warna badannya itu merah, ya. Biasanya kata orang sekarang ini kalau lahir bayinya merah, kulitnya merah, maka dia akan jadi laki-laki yang atau perempuan yang kulitnya bersih putih gitu ya. Dan menariknya ini dia sudah berbulu ya sejak dalam kandungannya ya.
Jadi Esau adalah jawaban doa Ishak untuk istrinya, dan Esau adalah anak pertama dari Ishak dan Ribka. Dia lahir dengan badan merah, mungkin juga rambutnya merah, dan juga sudah berbulu halus tentunya ya, bukan bulu panjang-panjang, bulu halus ya. Kalau bayi kan biasanya licin ya, badannya, kulitnya, ini sudah berbulu. Itu yang kita bisa pahami dari cerita Alkitab tentang Esau ini. Kemudian Esau lahir ketika Ishak itu sudah cukup umur, seperti saya singgung tadi ya. Coba kita baca Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Ishak ini ketika akhirnya istrinya mengandung, itu usianya nggak lagi muda, tapi sudah 60 tahun. Ya, saya saja belum 60 tahun gitu ya. Dalam konteks yang modern saja ya, kalau ada laki-laki usia 60 tahun itu baru punya anak, itu ya sering disenyum-senyumin di belakangnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ya, mungkin zaman dulu 60 tahun masih kuat, masih sehat gitu ya. Karena umur manusia kan ya di atas 100 tahunan, 120 tahun itu masih sesuatu yang sering ditemukan. Hari-hari ini di zaman 2022, zaman kita sekarang ini, kalau ada manusia bisa mendekati atau menyentuh angka 100 tahun itu sesuatu yang sangat langka ya. Nah, pastinya juga kalau ada itu sudah sangat jompo dan sangat renta ya. Tapi zaman dulu di usia manusia bisa sampai 100 tahun, 120 tahun. Ya usia 60 tahun ya mungkin sekarang ini ya kurang lebih laki-laki usia 30-an atau 40-an begitu ya. Masih sangat oke lah gitu ya. Tapi faktanya memang Esau dan Yakub ini lahir ketika bapaknya sudah usia 60 tahun. Kemudian kalau kita baca Kejadian 25 ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kesukaan Esau itu adalah berburu. Makanya dia suka ada di padang. Dia adalah orang lapangan. Dia adalah orang yang suka di luar rumah. Suka berburu, tinggal di padang, ya dia lebih suka pada alam dibandingkan adiknya. Menarik, kembar tapi berbeda. Adiknya ini lebih suka di kemah, adiknya ini lebih tenang, nggak suka yang neko-neko, nggak suka yang capek-capek, dia kalem saja, orang rumahan, sedangkan kakaknya ini orang lapangan gitu ya. Ini Esau yang kita bisa bahas. Jadi Esau suka akan alam bebas. Nah, di antara Esau dan Yakub ada apa? Kita baca Kejadian 25 ayat 23. Ini ayat yang berbicara tentang nubuat Tuhan ya sebelum mereka lahir. Firman Tuhan kepadanya, kepada siapa? Kepada Ishak tentunya. Kepada Ribka tentunya, ya. Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu ada di Kejadian 25 ayat yang ke-23. Saya cek dulu ayatnya saudara ya. Ya, ini bicara mengenai perkataan Tuhan kepada Ishak ya. Setelah Ishak itu berdoa, dan tentu perkataan Tuhan kepada Ishak ini juga disampaikan kepada Ribka. Jadi Ribka tahu bahwa dia akan mengandung anak kembar. Nanti yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan spesifiknya anak yang tua menjadi hamba. Itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kepada anak yang muda. Tapi kalau kita mendalami bahasa aslinya, yakni Ya'abot dalam bahasa Ibrani, ya. Ya'abot itu bukan dalam perspektif hamba atau budak, tapi to work atau bekerja atau to serve, melayani. Dan orang yang bekerja, orang yang melayani seseorang itu belum tentu budak, ya. Kalau kita konteksnya perjanjian baru, ada budak yang memang hidup matinya dipengaruhi oleh tuannya, tapi juga ada buruh-buruh upahan atau orang yang dipekerjakan dan kemudian dibayar, ya. Jadi kita harus memahami ini bukan nubuatan bahwa Esau akan menjadi budaknya Yakub. Sebab kalau itu yang dipahami oleh saudara, maka
nubuatan ini tidak pernah tergenapi, ya. Karena meskipun nanti kita pelajari di slide-slide sebelumnya, bangsa keturunan Esau dan bangsa keturunan Yakub ini sering berperang di kemudian hari, tapi tidak pernah, ya, dalam artian ada satu yang benar-benar diperbudak gitu, ya, jadi budak gitu, ya. Kalau saling menaklukkan itu pernah, tapi tidak pernah saling memperbudak, ya. Jadi kalau ini pemahaman saudara, Esau akan diperbudak oleh Yakub, saya berani memastikan apa yang kau pahami itu salah, ya. Sebab dalam sepanjang sejarahnya, di Alkitab terutama, sebelum akhirnya bangsa Israel itu hilang dan juga bangsa Edom, keturunan Esau itu hilang, ya nggak pernah ada dalam sejarah bangsa yang satu memperbudak bangsa yang lain. Kalau menaklukkan karena kalah perang itu wajar, ya. Jadi ini berarti pemahaman diperbudak itu kurang tepat, tapi lebih tepat pada Ya'abot yang artinya to work atau bekerja. Anak yang tua akan menjadi pelayan, ya, atau menjadi yang melayani atau yang bekerja kepada anak yang muda. Ya, kemudian kita baca dalam Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ini bagi saya bukan pilih kasih tapi natural, ya. Ya, karena dijelaskan tadi dalam ayat-ayat yang kita baca. Jadi ini bukan orang tua yang pilih kasih. Jadi memahami juga bahwa Ribka itu pilih kasih, lebih sayang kepada Yakub, terus Ishak lebih sayang kepada Esau dibandingkan Yakub, ini kurang tepat dalam penafsiran. Karena dikatakan dengan jelas Ishak sayang kepada Esau, iya, ya. Tapi sayang karena ia suka makan daging buruan. Yang tentunya Yakub tidak bisa memberikannya karena Yakub kan orang yang tenang tinggal dalam kemah. Jadi sukanya Ishak kepada Esau ini karena memang suka memakan binatang buruan. Dan kalau Bapak Ibu suka atau pecinta kuliner, kita tahu bahwa sesuatu yang liar itu, yang diambil, yang diburu dari alam itu jauh memang lebih enak. Bener nggak? Kalau misalnya kita makan ayam saja, ya, ayam kampung, ayam yang dilepas begitu untuk mencari makan sendiri terus kembali ke kandang, itu pasti dagingnya lebih enak kalau menurut saya, ya, daripada ayam negeri yang disimpan hanya di kandang dan diberi pakan, ya, makan makanan pabrik gitu, ya. Begitu juga dengan misalnya rusa, ya. Begitu juga dengan kambing domba, begitu juga dengan misalnya babi, ya, babi yang dipelihara sama babi hutan. Bapak Ibu udah pernah nyoba daging babi hutan belum, ya? Dulu zaman saya kecil kalau pulang kampung ke rumah mbah saya, eyang saya di kampung, itu berusaha untuk cari orang, ya, yang memang sering memperdagangkan daging babi hutan karena hasil buruan. Karena di rumah mbah saya, eyang saya itu masih di bawah kaki gunung, ya. Jadi hutannya masih lebat, ya, dan juga mencari daging buruan yang ada di hutan itu masih mudah. Jadi babi hutan masih sering didapatkan. Itu lebih enak. Nah, karena Ishak suka begitu, ya cenderung dia lebih sayang kepada Esau, ya pasti secara natural. Begitu pula sebaliknya, Ribka tuh bukan berarti dari awal mencintai Yakub, tapi karena Yakub sering di rumah, ya, sering dalam kemah. Ya, Ribka yang seorang ibu rumah tangga, sering kerja di dapur, ya sering ditemani sama anak bungsunya ini, ya otomatis secara natural lebih sayang, tapi bukan berarti pilih kasih. Tolong dipahami, ya. Jadi saya memahaminya ini bukan orang tua yang memilih kasih, bukan dalam artian Ishak itu sayang sama Esau, meskipun ayatnya ada, terus kita tafsirkan tidak mengasihi Yakub. Sebaliknya juga kita tidak bisa menafsirkan meskipun Ribka dikatakan kasih kepada Yakub, bukan berarti Ribka itu benci sama Esau. Karena biar bagaimanapun baik Esau dan Yakub itu adalah anak-anak kandung dari Ishak dan Ribka. Ya, Esau meski anak sulung dinubuatkan tadi di ayat Kejadian 25 ayat 23 akan takluk atau bekerja atau melayani Yakub. Ini nubuatan Tuhan kepada Ishak, ya. Nah, di antara Esau dan Yakub kemudian ada apa ceritanya? Berkembangnya apa? Setelah Tuhan menubuatkan ketika mereka masih dalam kandungan ibunya. Kejadian 25 ayat 23. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku."
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagi saya, ini adalah blunder dari Esau. Jadi kesalahan pertama yang diperbuat oleh Esau sebagai manusia. Dia yang adalah anak sulung dan berhak atas hak kesulungan. Hak kesulungan ini jangan terus dipahami sebagai hak waris ya. Tapi dalam budaya paternalistik di zaman bapak-bapak orang Israel dahulu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, itu hak kesulungan itu lebih kepada berkat terbaik yang diberikan oleh si bapak kepada sang anak. Ya, lebih kepada itu daripada misalnya hak waris. Sebab dalam aturan budaya, hak waris itu pasti jatuh kepada anak sulung yang paling besar mendapatkan prosentasenya. Baru kemudian anak-anak yang lain ya. Tapi kalau hak kesulungan itu ya berkat atau blessing atau doa ya, ucapan berkat yang diberikan sang bapak kepada anak, dan itu lebih mahal daripada hak waris. Kalau Bapak Ibu mengikuti Alkitab, maka Bapak Ibu akan paham omongan saya ini ya. Jadi itulah yang akhirnya Alkitab katakan dipandang ringan oleh si Esau ini, sehingga dia menjualnya tanda kutip dengan masakan kacang merah dan roti yang dimiliki oleh Yakub saat itu. Hak kesulungan dan sup kacang merah. Esau ini itu berarti merah. Dan kemudian Esau ini disamakan dengan Edom, atau nama lainnya adalah Edom. Dan kita belajar nanti dalam Alkitab Perjanjian Lama, keturunan Esau ini memang disebut sebagai bangsa Edom. Bangsa Edom yang kau baca di Alkitab itu memang dipercaya oleh Alkitab sebagai keturunan Esau. Nah, Edom itu merah artinya. Jadi ini identik memang dengan Esau yang lahir kulitnya merah ya. Juga mungkin badan keseluruhannya cenderung lebih merah daripada Yakub adiknya. Maka dia juga disebut Edom, yang memang arti kata Edom adalah merah secara etimologi ya. Edom itu kalau kita melihat kamus ya, itu adalah bumbu masakan atau kacang itu, kacang merah itu yang diinginkan oleh Esau itu. Kemudian kita juga belajar bahwa Edom disebut merah itu karena warna kulit Esau yang cenderung memang merah ketika dia lahir. Dan saya yakin itu berdampak juga ketika Esau sudah dewasa. Dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa Edom, keturunan Esau ini, di dalam Alkitab disebutkan memang tinggal di wilayah yang berbatu-batu berwarna merah. Jadi tanah Edom itu memang cenderung lebih merah daripada tanah-tanah lain di sekitar bangsa Israel tinggal, saudara. Ini menarik ya. Jadi ada penggenapan nubuatan. Ya. Esau itu lahir merah, maka diberi nama Edom, merah. Kemudian dia juga blunder dengan lebih memilih sup kacang merah yang warnanya merah dibandingkan dengan hak kesulungan. Kemudian juga akhirnya keturunan Esau ini tinggal di tanah atau di gestur atau di kontur tanah yang memang warnanya merah karena batu-batuan di sana berwarna merah gitu. Ya, ini sesuatu yang menarik. Nah, Esau menganggap remeh hak kesulungan karena lapar. Ya, dia habis berburu, dia lapar. Bahkan kalau kita baca kalimat di ayat-ayat di slide sebelumnya, dikatakan, ya lebih baik aku daripada mati, mendingan aku jual aja deh. Karena dia capek mungkin ya, dia lelah dan dia lapar sekali. Jadi karena dia berpikir kalau gue nggak makan mati, ya udahlah ya. Dia nggak berpikir panjang, dia jual aja hak kesulungannya itu. Esau menganggap remeh hak kesulungan juga karena ia ingin memuaskan laparnya itu. Ia bahkan bersumpah hanya demi makanan. Ya, karena Yakub kan meminta dia untuk bersumpah bahwa hak kesulungan itu sudah dibeli oleh Yakub dan dijual seharga sup kacang merah ini. Dan Esau bersumpah karena hal itu. Dia menganggap sangat remeh tentang hak kesulungan ini. Inilah blunder dari Esau, saudara. Ya. Hak kesulungan, yakni dia akan mendapatkan nantinya berkat terbaik dari bapaknya Ishak sebagai doa orang tua, doa ayah
yang mewakili berkat dari Adonai, dari Tuhan, itu dia abaikan dan dia lebih memilih memuaskan laparnya. Ini yang berkali-kali dalam banyak bahasa khotbah, kita tidak boleh kalah sama keinginan daging, ya. Jangan gara-gara duniawi, hal yang bersifat kedagingan, yang prioritas utama, yakni sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan, kita gadaikan, kita jual, kita anggap itu rendah, semata-mata karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Tapi itu dari sisi Esau. Dari sisi Yakub, Bapak Ibu pernah membayangkan nggak? Kalau bagi saya Yakub ini liciknya kelihatan sekali dalam peristiwa ini. Ya, memang Alkitab katakan kita harus cerdik atau licik seperti ular gitu ya. Tapi tulus seperti merpati, jangan lupa itu. Ya, cerdik emang harus, licik juga harus, karena dunia ini penuh dengan kecerdikan dan kelicikan orang, sehingga kalau kita nggak licik dan cerdik juga, kita akan kalah dengan dunia. Tapi itu tidak berjalan sendirian, kita juga harus tulus. Dalam konteks ini, Yakub jelas memanfaatkan laparnya sang kakak demi memuaskan keinginan pribadinya, yakni apa? Mendapatkan hak kesulungan itu. Ya, saya nggak tahu ya, apakah karena karakter Esau yang sering di luar rumah berburu dan Yakub yang sering ada di rumah, mereka tidak begitu akrab, menjadi saudara kembar yang tidak begitu akur, saya nggak tahu ya. Tapi ini agak di luar nalar saya, bagaimana mungkin seorang saudara kembar itu bisa meliciki saudara kembarnya yang lain. Ya. Tapi ini faktanya. Ya. Dari sini saya juga melihat Yakub ini tampak tidak punya kasih. Orang kakaknya baru pergi berburu, capek tentunya, dia sedang masak, dimasak dan dimakan sendirian juga kayaknya nggak mungkin habis. Ya. Masa dia tidak mau beri dengan kasih kepada kakaknya ini? Padahal saya yakin ketika Yakub mengerjakan dengan tulus, kalau memang Yakub sudah dinubuatkan Tuhan itu, kan sebelum dia lahir, mereka lahir kan sudah dinubuatkan Tuhan bahwa nanti kakaknya akan melayani adiknya akan lebih kuat daripada kakaknya, itu kan sudah dinubuatkan Tuhan. Saya percaya Yakub sebagai anak yang lebih dekat dengan ibu bapaknya karena tinggal di rumah, ya, pernah mendengar hal ini, nubuatan ini. Terutama ketika ibunya lebih perhatian kepada Yakub, tentu ibunya pernah bicara, jangan takut nak, ya. Aku pernah mendapatkan kabar dari bapakmu dapat berita dari Tuhan Adonai bahwa kamu, adik, akan lebih hebat nanti daripada kakak. Sudah, don't worry. Nah, mestinya kan dia tinggal menunggu aja waktunya Tuhan, ya. Tapi ya dia tadi mengambil bypass, jalan pintas, agar mendapatkan hak kesulungan itu yang terbaik itu. Jadi semua yang dikerjakan dengan bypass, dengan instan, itu pasti hasilnya nggak akan maksimal. Ya, sesuatu yang dikerjakan dengan teliti, dengan membutuhkan waktu yang benar-benar khusus, dengan detail, itu hasilnya, outputnya pasti akan jauh lebih baik. Ya, kadang-kadang instan itu berguna, tapi justru di balik keinstanan itu ada bahaya yang sering mengancam, gitu ya, saudara ya. Jadi kelihatan Yakub di sini orang yang licik dan juga tidak punya kasih, karena sama kakaknya sendiri saja hitung-hitungan, gitu ya. Kalau bagi saya, tanpa bersiasat licik pun, Yakub sudah dinubuatkan akan jauh lebih kuat daripada Esau. Tinggal tunggu waktu aja, cuma dia nggak sabar. Nah, inilah yang membuat Tuhan marah. Sehingga akhirnya di Maleaki, kemudian dikutip juga di surat Roma, dikatakan, namun aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kenapa Tuhan benci sama Esau? Kalau kita membaca sejarahnya Esau dan Yakub di Alkitab, nggak ada tuh insiden, nggak ada cerita lain yang bisa kita tafsirkan Tuhan benci sama Esau, kecuali peristiwa Esau yang menganggap rendah atau tidak menganggap penting hak kesulungan itu. Padahal kalau itu kita membaca aturannya Tuhan, ya, ketika Tuhan memilih Abraham, ketika Tuhan memilih Ishak, kemudian bapak-bapak leluhur kita, itu kan memang garisnya dari Tuhan Adonai ke ayah, ya, kemudian baru ayah memberikan berkat yang terbaik buat anaknya. Dan ini yang bisa kita baca di Alkitab, terutama Perjanjian Lama dengan spesifik. Saya sudah membagikan ini ketika ngobrol di Bible Talk bersama istri saya soal hak kesulungan itu apa. Ya.
Dan ini dianggap rendah oleh si Esau, sehingga akhirnya Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan membenci Esau. Bapak Ibu coba cek di Alkitab lain tentang Esau dan Yakub ini, ada nggak sesuatu yang yang bisa mengindikasikan tuh Tuhan akhirnya benci sama Esau? Kalau mau jujur, mestinya Tuhan lebih membenci Yakub daripada Esau. Kenapa? Karena Yakub tadi ya licik gitu ya, nggak ada kasih sama kakaknya. Bahkan ketika akhirnya nanti Yakub itu membohongi, mendustai bapaknya Ishak untuk mencuri hak kesulungan, dan juga menikam dari belakang Esau dengan cara berpura-pura dirinya menjadi Esau supaya mendapatkan berkat itu. Ya, itu kan lebih banyak yang jahatnya yang dilakukan Yakub. Tapi kenapa Tuhan malah membenci Esau, malah mengasihi Yakub, yang notabene kita baca itu sering menipu dan melakukan sesuatu yang negatif? Karena ya tadi ya, akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa satu-satunya di Alkitab yang bisa mengindikasikan Tuhan marah dan Tuhan benci sama Esau, ya karena Esau tadi tidak bisa menahan nafsunya hanya karena lapar. Padahal nggak mungkin mati, tapi dia bilang daripada aku mati, aku sebentar lagi mati nih kalau nggak makan. Dia akhirnya menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah. Dan itu melukai hati Tuhan, saya percaya. Dan Tuhan benci kepada Esau karenanya. Jadi itu yang kita bisa temukan. Kemudian ada blunder lain yang dilakukan Esau. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ya, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Inilah blunder kedua yang saya dapati dari Esau. Ya, apa? Dia mengambil istri orang Het. Ya, karena Alkitab katakan kedua perempuan Het itu menimbulkan kepedihan di hati Ishak dan di hati Ribka. Mengapa Ishak dan Ribka pedih hatinya karena mendapatkan menantu dari orang Het atau orang Kanaan itu? Kejadian 27 ayat 46 mengatakan demikian. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, Kanaan, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Itu perkataan Ribka kepada suaminya Ishak. Ya. Dari ayat ini, saya mendapatkan dua kemungkinan kenapa Ribka dan Ishak sedih mendapatkan menantu dari orang Kanaan atau orang Het itu. Yang pertama, menantu orang Het atau perempuan Kanaan ini ya menjadikan Esau semakin jauh dari keluarganya. Ya, saya tidak memahami ya apa ini bersangkut pautan dengan misalnya penyembahan berhala. Sebab Ribka kita tahu itu orang yang berasal dari Padang Haran, benar ya? Ribka adalah anak Betuel, keponakan dari Abraham. Jadi sebenarnya Ishak ini ya menikahi keponakannya, ya. Karena bapaknya Abraham dengan kakeknya Ribka yakni Nahor itu kakak beradik, sama-sama anak Terah. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Saya mempercayai bahwa Ribka itu ya belum punya pemahaman tentang Adonai, ya. Karena yang percaya kepada Adonai, menjadikan Adonai sebagai Tuhan itu kan adalah Abraham. Kemudian tentu diajarkan kepada Ishak. Ishak memahami itu, ya. Tapi ketika Ishak menikah dengan Ribka, pertanyaannya apakah Ribka sudah memahami Adonai? Kenapa saya mengatakan demikian? Bahkan ketika Sarah saja, ya Sarai, ketika Adonai datang kepada Abraham dan berkata tahun depan kamu akan punya anak, Sarah saja yang sudah bersama-sama dengan Abraham berpuluh-puluh tahun menjadi suami istri, itu tidak mempercayai Adonai dengan dia tertawa dalam hatinya. Sehingga Tuhan berkata, kenapa istrimu Sarah tertawa tentang hal ini? Ya, artinya Sarah ini ya memang kalau boleh dibilang imannya belum penuh gitu memahami atau mempercayai Adonai sebagai Tuhan yang berjanji kepada suaminya bahwa dia akan punya anak sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Nangkep ya logika saya. Nah,
Kalau Sarah yang sudah mendampingi Abraham berpuluh-puluh tahun saja belum punya pemahaman iman yang sama dengan Abraham, apalagi Ribka yang memang baru belum lama, ya paling hitungan 10 tahun lah ya, menikah dengan si Ishak, atau 20 tahun lah menikah dengan si Ishak gitu ya. Apalagi Ribka ini ya berasal dari kampung nenek moyangnya kakeknya Ishak gitu ya, yakni di Padang Haran, di mana di sana kita tahu bahwa masih menyembah terafim, berhala. Kita ingat cerita misalnya siapa namanya, Rahel ya, yang dibawa kembali ke Israel oleh Yakub, itu menyembunyikan terafim milik bapaknya ya. Jadi akhirnya Laban mengejar itu dan marah gitu ya, kenapa terafim atau patung atau penyembahan dia, dewa-dewanya diambil sama Yakub begitu ya. Jadi di sana itu masih penyembahan berhala di Padang Haran, di kampung halamannya Abraham. Jadi agak kesulitan saya memahami bahwa Ribka ini marah kepada Esau karena menikahi perempuan-perempuan kafir. Jadi saya masih belum sampai ke sana, karena perintah untuk tidak kawin mengawinkan dengan bangsa kafir, dengan perempuan yang tidak seiman, itu belum ada Taurat di sini. Jadi saya lebih memahaminya, Esau itu sebagai anak sudah sering keluar rumah karena sukanya berburu, menikahi perempuan Kanaan ya, yang memang tinggalnya di sekitar itu, menjadikan Esau lebih jarang, lebih lagi tidak pernah kembali ke rumah ayah dan ibunya, hanya sesekali saja. Ya kalau Bapak Ibu nanti membaca, Yakub ketika menipu Ishak menjadi Esau, dia memakai, ibunya Ribka memakaikan dia bajunya Esau, baju yang ditinggalkan Esau di rumah itu. Jadi sebenarnya Esau itu ya sudah semakin jauh dari rumah bapak dan ibunya. Ya itu yang menyebabkan mungkin sebagai mama ya sedih karena Esau tidak lagi perhatian dengan mereka. Ya itu yang membuat galaunya Ribka, sehingga berpikir kalau nanti Yakub mendapatkan istri seperti orang Het itu, mungkin budaya mereka ya suami harus di rumah si istri gitu ya. Wah, aku berarti kehilangan dua-duanya. Buat apa aku hidup lagi kalau aku tidak bisa melihat anak-anakku? Kurang lebih begitulah pemahamannya si Ribka, dan juga diamini oleh Ishak. Dan yang kedua yang terjadi, kenapa Ribka dan Ishak itu sedih ketika Esau menikahi perempuan Kanaan, tradisi yang ada, seorang pria itu biasanya mengambil istri dari kaum sanak keluarganya sendiri. Ya, ini kalau kita merefer Ishak sendiri dan juga Abraham. Kalau kita ngomongin Abraham dan Sarah itu adalah saudara seayah. Itu ayatnya jelas banget di Alkitab. Ya, ketika akhirnya Firaun tahu bahwa Sarah ini adalah istrinya dari Abraham, dia bertanya, kenapa kamu menipu orang dia istrimu tapi kau bilang saudaramu? Oh, memang dia adalah saudaraku. Satu ayah tapi lain ibu. Itu kata Abraham di Alkitab. Bapak Ibu bisa cari di Alkitab. Jadi mereka memang saudara. Saudara tiri bahkan. Satu ayah, satu gen. Ya. Dan zaman itu masih lumrah kawin mengawinkan dengan sanak bersaudara itu ya. Karena belum ada aturannya dan kondisi dunia saat itu ya memang masih seperti itu. Ya. Kalau kita membaca juga Ishak dan Ribka juga masih hitungan keponakan. Ishak itu adalah sepupu dari Betuel, yakni ayahnya Ribka. Berarti Ishak ini menikahi keponakannya sendiri. Karena ayah dari Betuel adalah Nahor, ayah dari Ishak adalah Abraham. Abraham dan Nahor ini adalah kakak beradik, saudara seayah, seibu mungkin, dari Terah dan istrinya. Ya, jadi mengawinkan dengan kerabat atau saudara itu menjadi budaya, tradisi. Dan dengan Esau mengambil perempuan yang tidak ada hubungan darah dengan keluarga mereka, ini menjadi sesuatu yang kesedihan di hati Ishak dan Ribka. Bahkan nanti makanya Yakub menikahi perempuan-perempuan yang merupakan sebenarnya adalah sepupunya sendiri. Karena Yakub itu pergi ke rumahnya Laban, dan Laban itu adalah kakak atau adik dari Ribka, anak-anak dari Betuel. Jadi Yakub ini menikahi sepupunya sendiri. Karena ibunya dengan bapak dari Rahel dan Lea istrinya itu adalah adik kakak.
Jadi itu kenapa alasan saya menafsirkan Ribka dan Ishak sedih ya, karena pernikahan Esau ini. Esau mengambil keputusan menikahi perempuan yang membuat dirinya semakin jauh dari orang tuanya. Dia yang naturalnya suka berburu, memang sudah sering di luar rumah. Itu hubungannya sudah tidak begitu harmonis dengan ibunya, karena jarang ketemu, ibunya juga merasa kehilangan. Sehingga akhirnya lebih sayang kepada Yakub, karena Yakub yang ada selalu di tendanya itu. Ya. Jadi ini kan sesuatu yang natural gitu terjadi. Esau malah menikahi perempuan yang mungkin secara budaya perempuan istrinya ini, ya membuat akhirnya Esau semakin jauh dari ibunya. Dan ibunya ini sedih. Dan itu juga yang dirasakan oleh ayahnya, karena ayahnya tentu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, suka makan binatang buruan. Dengan Esau pergi, tentu dia tidak lagi bisa menikmati sesering dia mau. Karena masakan yang dimakan oleh dia di tenda, pasti makanan dari binatang-binatang ternak yang ada pelihara oleh keluarganya, oleh budak-budaknya Ishak dan budak-budaknya Ribka. Nangkep ya saudara ya. Jadi inilah blunder kedua yang dilakukan oleh Esau. Setelah dia menjual hak kesulungannya, dia juga menikahi perempuan-perempuan Kanaan. Itu alasan kemudian Esau, kalau kita baca Kejadian 28 ayat 8 sampai 9 ya. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi akhirnya menyadari bahwa menikahi perempuan-perempuan Het ini tidak disukai oleh ayah dan ibunya, Esau akhirnya berinisiatif mengambil istri dari anaknya Ismail. Ismail ini adalah pamannya, satu bapak lain ibu. Bapaknya Ishak itu dari pernikahan Abraham dengan Sarah, sedangkan Ismail adalah hasil pernikahan Abraham dengan Hagar. Hagar adalah budak perempuan dari Sarah. Soal Hagar dan Ismail, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti tadarusan, maafkan saya, Living Wisdom program 2 episode sebelumnya. Linknya nanti saya taruh di bawah, saudara. Jadi silakan didalami soal Hagar dan Ismail. Jadi Esau akhirnya menikahi sepupunya sendiri, ya, di mana bapaknya Ishak dan bapak istrinya Mahalat, yakni Ismail, adalah saudara satu bapak. Nah, dampak blunder Esau apa? Yang dua tadi. Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Jadi bagi saya, akibat blunder yang dilakukan oleh Esau, terutama blunder di mana dia mengambil istri orang-orang Kanaan yang menyebabkan dia semakin jauh dari ibunya. Ibunya semakin kehilangan dia, sehingga ibunya akhirnya lebih sayang kepada adiknya, Yakub, yang memang setiap hari dilihat di kemahnya itu. Saya agak nggak mengerti gitu ya, kenapa Ribka bisa lebih memilih Yakub untuk berbohong, mencuri hak kesulungan dari Esau. Kalau Esau itu misalnya bukan anak kandungnya Ribka, saya masih cengli. Saya masih bisa ngerti. Tapi kan Esau ini adalah anak kandungnya sendiri. Saya nggak habis pikir kok ada ibu yang lebih sayang anak yang lainnya dibanding anak yang lainnya, meski mereka adalah anak-anak yang lahir dari kandungannya. Saya kurang bisa pemahami. Ya. Kalau sedikit lebih pro kemana masih masuk akal. Tapi itu haknya Esau, haknya si anak sulung. Terus akhirnya dia dengan segala siasat muslihat berusaha untuk menjadikan anak bungsunya yang mendapatkan hak kesulungan itu kan sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Dan saya mengerti kenapa Ribka melakukan hal itu, karena dia semakin takut ya. Kalau nanti hak kesulungan diberikan kepada Esau, ya Esau akan mendapatkan semuanya, bukan saja warisan sebagai anak sulung, tapi hak kesulungan, berkat terbaik. Ya, artinya mungkin Esau akan semakin jauh dengan Ribka. Kemudian juga yang menikmati nanti adalah perempuan-perempuan Kanaan itu, menantu-menantunya yang memang memonopoli si anaknya Esau ini, sehingga akhirnya dia berpikir kalau semua aku berikan kepada Esau dan Esau yang mendapatkan semuanya, nanti aku bagaimana? Nanti Yakub bagaimana? Sehingga karena
tadi blundernya Esau yang membuat dia semakin jauh dari ibunya ini, akhirnya terjadilah peristiwa di mana berkat terbaik dari ayahnya hilang, yakni dicuri oleh adiknya Yakub. Adiknya mencuri hak kesulungan itu bukan karena inisiatif dirinya loh ya, meskipun mungkin dia mau. Meskipun dia mungkin bisa berkata, lah aku memang sudah mendapatkan kok hak kesulungan itu dengan menjual, membelinya dengan semangkuk sup kacang merah. Tapi itu kan nggak mungkin bisa kuat gitu ya, masa sih ya hak kesulungan dihargai cuma sup kacang merah ya. Jadi sangat kecil argumentasi Yakub bisa menang atas Ishak gitu ya. Saya yakin peristiwa tentang menjual hak kesulungan juga sudah sampai ke telinganya Ishak, tapi kan Ishak juga tetap mau memberikan kepada Esau, bukan kepada Yakub. Jadi cerita Yakub itu dianggap cerita ya kenakalan anak-anak kecil sajalah. Tapi siasat ini kan memang terjadi karena ibunya, ya, Ribka, yang melakukan hal itu. Jadi Ribka melakukan hal itu karena tafsiran saya tadi, ya. Karena Esau yang melakukan blunder membuat dirinya jauh dan ibunya merasa kehilangan anaknya ini. Nah, akibat hak kesulungannya, berkat kesulungannya dicuri oleh Yakub, Esau dendam pada Yakub. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dendam dia, marah dia, ya, akan berniat membunuh Yakub adiknya. Dan cerita itu sampai ke telinganya Ribka, dan Ribka yang akhirnya mengkondisikan Yakub pergi ke padang Haran untuk alasannya mencari istri dari kampung halamannya. Yakub faktanya lari, tapi Esau tetap tinggal di situ. Ya, Esau tetap tinggal di sekitar kediaman orang tuanya ini. Hak kesulungan tidak sejajar dengan hak waris. Karena saya percaya ketika Yakub Yakub lari dari rumah bapaknya Ishak ya. Harta warisan itu jatuh kepada Esau ya. Jadi ya coba saya cek dulu Alkitab saya ya. Iya, ya. Jatuh kepada Esau, ya. Jadi Yakub ketika lari ke rumah Laban, ya, untuk mencari istri di sana, itu ya ibunya jelas sudah mati, ya. Ribka sudah mati, dan kemudian juga Ishak, ya, itu kemungkinan besar juga mati. Jadi Yakub ketika ada di padang Haran di rumah Laban, bekerja di sana beberapa waktu lamanya, dan kemudian mendapatkan istri-istri anak-anak Laban, ya. Yakub itu tidak melihat kematian dari ibu dan juga bapaknya, ya. Jadi yang harus dipahami di sini, ibu dan bapaknya ini mati tanpa melihat untuk terakhir kalinya si Yakub. Berarti yang menguburkan Ishak dan Ribka adalah siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Esau. Berarti semua kekayaannya Ishak dan Ribka jatuhnya kemana? Jatuhnya ke Esau. Yang saya mau katakan dari cerita ini, saya menafsirkan hak kesulungan itu atau berkat kesulungan itu tidak sejajar dengan hak waris. Dan Yakub kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya ketika bertemu Esau, dia tidak meminta jatah dari warisan orang tuanya itu. Dia bahkan ingin memberikan kekayaannya kepada Esau karena takut sama kakaknya Esau. Itu kata Alkitab saya. Jadi rupanya ini yang terjadi. Dan ketika akhirnya Yakub mau kembali, diminta Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian orang tuanya dengan Tuhan, ketika ketemu, Esau sudah melupakan dan sudah memaafkan Yakub. Kejadian 33 ayat 3-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Yakub sujud ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai dekat kakaknya itu karena ketakutan sama kakaknya yang ingin membunuh dirinya. Tapi Esau berlari mendapatkan Yakub
Didekapnya Yakub, dipeluk lehernya Yakub, dan diciuminya Yakub, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini yang kita sering lupakan dari cerita Esau dan Yakub. Ya. Ternyata di balik semua gimmick-gimmick atau cerita-cerita yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, ya saudara kembar tetap saudara kembar. Saudara tetap saudara. Hubungan batin, rasa sayang dari dalam hati, itu pasti kelihatan. Meskipun Yakub itu tadinya mau dibunuh sama Esau, sehingga akhirnya Yakub harus melarikan diri, berjalannya waktu, ya entah karena akhirnya Esau mendapatkan warisan dari Ishak dan Ribka, dan juga karena akhirnya Esau menjadi bangsa yang, atau orang yang kaya raya, dan karena waktu juga, akhirnya Esau luluh hatinya dan tidak lagi dendam ingin membunuh Yakub. Karena dia melihat, ya hak kesulungan sudah dicuri, tapi aku masih kaya kok. Aku masih berlimpah kok. Ya. Dan bahkan akhirnya memaafkan, dan ya tadi, dengan kalimat Alkitab ini bagi saya emosional ya kalimatnya ya. Esau berlari mendapatkan Yakub, mendekapnya sedemikian rupa, memeluk lehernya sedemikian rupa, menciumi adiknya yang sudah belasan tahun, puluhan tahun tidak diketemui. Bayangin ya, bukan adik kandung semata, tapi adik kembar. Dua tubuh tapi satu jiwa katanya. Ya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini sesuatu yang akhirnya membuat hubungan mereka ke depannya pulih. Ya. Meskipun Yakub tidak masih takut ya, karena dia memasang tenda atau berkemah di tempat yang cukup jauh dari kakaknya ini. Nasib Esau gimana kin? Esau dikatakan Alkitab tinggal di tanah Seir, ya. Kejadian 33 ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Kemudian juga Esau sangat diberkati. Kejadian 33 ayat 9. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ketika Yakub memberikan pemberian-pemberian karena ketakutan, karena berpikir kalau aku beri kakakku dengan hartaku ini, ya nanti pas aku menghadap dia, hatinya pasti sudah luluh. Tapi Esau bilang, aku punya banyak. Ya dari hasil warisan orang tua kita, dan juga dari hasil usahaku sendiri, aku berkelimpahan, aku nggak butuh itu. Ambil. Tapi adiknya tetap bilang, pegang kak, ini memang harus kuberikan untukmu. Ya. Esau sangat diberkati. Itu fakta. Esau tidak kehilangan hak kesulungan, terus dia jadi miskin dan meminta-minta. Dia orang yang diberkati Tuhan. Bahkan keturunan Esau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 36 ayat 19. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Bahkan keturunan Esau itu punya tempat sendiri di Alkitab karena perikopnya khusus tentang keturunan Esau, yakni bangsa Edom ini. Jadi Esau tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Itu fakta Alkitab. Meskipun dia melakukan blunder, menganggap remeh hak kesulungan, dijualnya dengan semangkuk sup kacang merah, dan dia juga menikahi perempuan-perempuan het sehingga hubungan dia dengan bapak dan ibunya semakin jauh. Tapi biar bagaimanapun, Esau diberkati Tuhan. Nah, bangsa Edom, keturunan Esau ini tinggal di peta paling kiri ini yang berwarna merah. Inilah tanah Edom, saudara. Ya, perhatikan di atasnya ini ya langsung Yehuda, Israel. Ya, jadi Esau ini, bangsa keturunan Esau ini tinggal di sebelah selatan dari bangsa Israel, yakni keturunan Yakub. Ya. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kerajaan Yehuda, ini kerajaan Israel. Jadi kalau digabung ketika di zaman Daud dan Salomo, ya ini satu. Tapi ketika Israel pecah, ya Israel yang biru muda, yang warna kuning ini adalah Yehuda, dan di bawahnya itu kerajaan Edom. Edom dan Israel itu hidup berdampingan, Bapak Ibu. Ya, berdampingan karena di sebelah selatannya Yehuda atau Israel. Memang sering saling berperang. Ya. Saling kalah mengalahkan itu sesuatu yang sering kita temukan. Edom mengalahkan Israel, Israel mengalahkan Edom. Meskipun lebih banyak Israel yang mengalahkan Edom. Mungkin karena janji Tuhan yang satu lebih kuat dari yang lain, dan adiknya itu akan menjadi tuan, ya, kakaknya ini akan melayani atau bekerja pada adiknya. Itu yang akhirnya digenapi dengan ketika saling berperang, ketika nantinya sudah menjadi bangsa yang besar, dua-duanya ini, Israel lebih sering menangnya daripada kalahnya. Nah, Edom baru takluk benar-benar di zaman Raja Daud dan Raja Salomo, karena di zamannya
Salomo dan Daud. Ini termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Daud dan Salomo. Tapi ketika Israel berpecah, ya Edom menjadi negara yang lepas, ya, tidak lagi dalam kuasa Yehuda maupun kuasa Israel. Edom akhirnya kemudian jatuh pada kekuasaan orang-orang Arab, orang-orang Nabatea, selama abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 5 abad, 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, sampai pada abad ke-3 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Ini tanah Edom diserbu oleh orang-orang Arab Nabatea dan akhirnya dikuasai oleh mereka. Sehingga akhirnya sebagai bangsa, ya, mereka tidak lagi superpower, ya. Karena sudah dikuasai Arab, yang menguasai tanah Edom ya lebih banyak orang Arabnya. Ada orang Edomnya tapi di bawah pengaruh atau jajahan tanda kutip dari orang-orang Arab ini. Nah, pengaruh nubuatan kelahiran Esau dan hak kesulungan yang dicuri itu apa saja? Yang pertama, kalau menurut saya, ini tafsiran saya, nubuat Esau akan jadi hamba Yakub. Apa yang bisa kita perhatikan dari nubuatan ini? Ya, tidak terjadi di zamannya Esau hidup. Ya, tapi saat keturunannya Edom ditaklukkan oleh Daud dan Salomo. Artinya, ketika ada nubuatan, ketika mereka dalam kandungan ibunya, bahwa kakaknya nanti akan menjadi pelayan adiknya, itu tidak tergenapi di zaman Esau hidup. Baru terjadi di zaman keturunannya Esau, yakni bangsa Edom, yang ditaklukkan oleh Daud dan Salomo. Baru kemudian di tahun 200 sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi, itu Edom akhirnya ditaklukkan oleh Yehuda ketika wangsa atau keluarga Makabe berkuasa atas Yehuda. Jadi Edom itu dikuasai oleh orang Yehuda. Orang-orang Edom itu kemudian dipaksa menjadi Yahudi, dibaptis menjadi orang Yahudi, kemudian disunat yang laki-lakinya agar menjadi orang beragama Yahudi, terikat dengan perjanjian Abraham dengan Tuhan. Kemudian akhirnya orang Edom ini disebut sebagai orang Idumea. Oke, nangkap ya? Jadi inilah yang terjadi. Kalau kita ngomong lagi berkat kesulungan yang hilang, yang dicuri sama Yakub itu dengan dibantu oleh Ribka ibunya itu tidak membuat Esau juga menjadi miskin. Sebab saya berani berkata bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Ishak dan Ribka, notabene warisan yang ditinggalkan oleh Abraham yang sudah bertambah banyak itu, ya jatuh kepada Esau. Jadi ketika Esau hidup, Esau tidak menjadi miskin, tidak hidup menderita. Ia mendapatkan warisan Ishak dan akhirnya semakin kaya ketika dia mengelola semua itu dengan baik. Ya. Makanya dia tidak mau menerima awalnya pemberian Yakub, tapi karena Yakub berkeras, dia terima juga. Karena memang adik atau yang muda memberikan yang kepada yang tua itu hal yang biasa pada zaman itu. Tapi sebenarnya dia menolak karena dia sudah berkelimpahan. Aku punya banyak adikku. Dia berkata begitu dalam terjemahan Elai tadi. Jadi ketika Esau hidup, apa yang dinubuatkan ketika mereka, Esau dan Yakub ada dalam kandungan ibunya, tidak tergenapi. Belum tergenapi. Ketika Esau hidup, hak kesulungan yang sudah dicuri oleh Yakub juga tidak berdampak apa-apa. Ketika Esau masih hidup. Ya. Dampaknya justru baru terjadi ketika akhirnya Esau menjadi sebuah bangsa dan Yakub menjadi sebuah bangsa. Yang saya sebut bangsa Edom dan bangsa Israel. Ya akhirnya, seperti saya jelaskan, Edom dikalahkan oleh Daud dan Salomo. Edom akhirnya ditaklukkan oleh Makabe ya, di abad kedua sebelum Masehi. Coba perhatikan ayat dalam Kejadian 27 ayat 40 ini. Ini nubuatan berkat yang akhirnya diberikan oleh Ishak kepada Esau. Sisa berkat yang dimintakan oleh Esau kepadanya itu dari bapaknya Ishak. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Perhatikan baik-baik. Ya, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi, meskipun akan dinubuatkan menjadi hamba, menjadi pelayan, kau akan bekerja buat adikmu. Dan faktanya, di zamannya Daud dan Salomo, di zamannya Makabe, ya, itu bangsa Edom takluk sama Yehuda, sama bangsa adiknya ini. Ya, tapi kata Ishak, tapi kalau kau sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu, engkau akan bebas kalau kau sungguh-sungguh. Apakah tergenapi? Saya coba dalami, saudara. Di zamannya Yohanes Sirkanus ini adalah wangsa Makabe. Ini menaklukkan Edom di tahun 126 sebelum Masehi.
Jadi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dan kemudian menempatkan mereka di bawah pemerintahan Antipater sebagai gubernur. Antipater ini adalah orang Edom yang dijadikan gubernur di wilayah Edom oleh Yohanes Hyrcanus, orang Yahudi dari Wangsa Makabi. Dan memaksa mereka disunat. Yang saya bilang tadi, orang Edom kemudian disebut orang Idumea, keturunan Edom tapi beragama Yahudi, karena mereka semua sudah disunat. Jadi orang Idumea ini adalah orang suku Edom dari garisnya Esau, tapi sudah beragama Yudaism, menyembah Allah yang sama seperti Allahnya Yahudi, yakni Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nangkep ya, saudara ya? Nah, kan yang menjadi gubernur adalah Antipater. Antipater ini orang Edom, bukan orang Israel, tidak punya darah Yakub, ya, tapi darah Esau, orang Edom. Nah, Herodes Agung ini adalah cucu dari Antipater. Ya, kita perhatikan baik-baik, ya. Ia orang Idumea yang kemudian menjadi raja bangsa Yahudi di zaman kelahiran Yesus, dan keturunannya menjadi Herodes di sepanjang Perjanjian Baru. Ketika kamu sungguh-sungguh, kata Ishak kepada Esau, kamu akan melepaskan kuk dalam tengkukmu itu. Kau akan jadi orang yang merdeka, akan bisa memutarbalikkan fakta. Dan akhirnya benar, di zamannya Herodes Agung, keturunannya Esau, orang Edom, tapi sudah beragama Yahudi, disebut orang Idumea, Herodes Agung lah yang menjadi raja atas bangsa Yahudi. Itu kenapa Herodes itu nggak disukai sama orang Yahudi, saudara. Karena dia bukan orang dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Esau. Nangkep ya? Jadi itu kenapa Herodes nggak disukai. Tapi akhirnya fakta Alkitab mengatakan keturunan Esau ketika sungguh-sungguh, ya meskipun ada kelicikan-kelicikan oleh Antipater, oleh Herodes Agung, yang kalau Bapak Ibu belajar sejarahnya itu memang licik, ya, pintar, dan jago berpolitik, ya. Itu akhirnya dialah yang menguasai Yahudi. Ada keturunan Esau, orang Edom, yang menguasai keturunannya Yakub, yakni orang Israel, orang Yahudi. Yang bisa kita pelajari dari kisah Esau ini apa? Yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, jauhi sikap emosional. Esau lapar emang, tapi tanpa berpikir panjang menggadaikan hak kesulungannya. Yang jelas tidak sepadan dengan sup kacang merah. Hak kesulungan itu pasti lebih mahal daripada sekedar sup kacang merah. Jadi jangan emosional, saudara. Kalau saudara emosional, saudara akan tidak bisa berpikir dengan nalar yang sehat. Maka kesalahan, blunder yang akan kita lakukan. Kemudian juga dari kisah tentang Esau, kita harus menghormati orang tua. Andai Esau meski suka berburu tapi lebih perhatian dengan orang tuanya, maka ia tidak akan mengambil istri orang Het yang membuatnya semakin jauh dengan orang tua, terlebih ibunya. Jadi, ada sikap yang harus kita ambil, hormat sama orang tua. Sebelum mengambil keputusan, tanya pertimbangan orang tua terhadap keputusan yang mau kita ambil. Esau tidak lakukan itu, akhirnya blunder kedua dilakukan, hubungannya semakin jauh dengan orang tuanya, dan akhirnya ibunya memilih untuk membantu Yakub mendapatkan hak sulungan, meskipun harus menikam dari belakang Esau dan menipu suaminya. Tapi itu fakta yang terjadi. Ada hujan, saudara ya. Jadi saya ngomongnya agak dekat nih, supaya saudara bisa lebih dengar suara saya. Ya. Yang kemudian yang kita bisa pelajari dari Esau, marah itu bisa diredam oleh waktu. Jadi kalau saudara ada masalah dengan orang, terutama orang yang kita cintai, kalau dia masih emosional, ya udah, ulur waktu saja. Biarlah waktu nanti yang akan memulihkan kita semuanya. Ya, karena faktanya meskipun Esau niat membunuh Yakub karena ketika dapat kabar hak kesulungannya dicuri sama Yakub, Yakub menipu dirinya, ya. Dia akhirnya lambat laun setelah waktu berganti, setelah dia menikmati hidup, ya, hidupnya juga diberkati, ya. Akhirnya Esau bisa memaafkan Yakub dan benar-benar melepaskan pengampunan kepada Yakub. Jadi keadaan bisa kita ubah. Ya. Itu yang bisa pelajari juga dari Esau dan Yakub dalam hubungan ini. Meskipun sudah dinubuatkan, ya, kamu akan menjadi pelayan adikmu, ya, dan berkatnya Ishak juga kamu akan menjadi hamba adikmu. Berkatnya Ishak kepada Yakub,
kamu akan berkuasa atas saudaramu. Meskipun nubuatnya jelas, saudara. Tapi ketika kita mendapatkan nubuatan yang jelas, andai kata itu nubuatan benar ya, meskipun hidup kita hari ini ya, kondisinya itu ya terpuruk sekalipun, tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, kita bisa mematahkan segala kutuk itu, kita bisa mematahkan segala nubuatan yang jelek itu. Karena faktanya, di zamannya Herodes, keturunannya Esau ini berhasil menjadi penguasa atas keturunannya Yakub, yakni Yehuda. Itu fakta. Herodes dan anak-anaknya, Herodes lainnya, itu menjadi raja wilayah atas tanah perjanjian. Padahal tanah perjanjian itu diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan kepada Esau, tapi faktanya pernah dalam sejarah di masa lalu ada keturunan Esau yang menjadi penguasa atas tanah perjanjian. Keturunan Esau pernah suatu waktu dalam sejarah masa lalu membalikkan fakta nubuatan, yakni bisa menaklukkan Yakub, keturunan Yakub, bangsa Israel atau orang Yehuda. Jadi, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya rasa itu cukup luar biasa. Saya berharap saudara mendapatkan sesuatu berkat. Saya mendapatkannya ketika mendalami ini. Semoga sampai kepada saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan juga emosional. Ya. Tunjukkan sikap karakter yang benar terutama kepada Tuhan dan orang tua. Ya. Jangan menganggap remeh sesuatu yang dianggap penting oleh Tuhan dan orang tua. Kemudian ya, kalaupun kita terpuruk hari ini, jangan merasa seperti dunia akan berakhir. Segera bangkit, kita bisa patahkan kutuk itu. Dan kita akan dipulihkan lagi. Dan kalaupun kita punya masalah dengan orang dan hari ini belum bisa diperbaiki, ya udah, anggap aja kita membuang waktu sampai nanti waktunya kita akan berbaikan dengan orang itu. Meskipun kita kesal sekarang ini, tapi kalau kita fokus pada satu hal, kita akan diberkati. Kalau kita diberkati, kita akan melupakan yang jahat sekalipun yang pernah dilakukan kepada orang lain kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita akhirnya diberkati Tuhan, ya karena kita fokus akan apa yang Tuhan senangkan untuk kita lakukan, ketika kita diberkati, terus di masa lalu ada orang pernah menzolimi kita sedemikian apapun, kita pasti akan bisa memaafkan orang itu juga. Ya, jadi kita belajar di sini dari pengalaman hidupnya Esau, yang saya mau tekankan sepanjang hidupnya orang yang namanya Esau, dia tetap diberkati. Bahkan keturunannya pun keturunan yang menjadi diberkati Tuhan. Semoga dengan pembagian materi ini, saudara akhirnya bisa melihat Esau dengan sisi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, saudara. Jadi saya undang saudara sebelum kita tutup program ini untuk kalau ada berkatnya mau join bersama saya untuk trip ke Israel nanti di September. Kemudian kalau Tuhan izinkan kita akan pergi ya. Lalu ada juga sekolah Alkitab. Saudara saya undang untuk ikut kelas ini ya. Biayanya sangat ringan. Kalaupun ada masalah dengan pembiayaan karena saudara sedang ada masalah ekonomi, segera hubungi nomor telepon yang ada. Nanti kami akan bantu supaya saudara bisa belajar bersama dengan kami. Karena kerinduannya, goalnya dengan sekolah ini yakni kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau saudara berlebih dan mau ikut daftar, bisa bayar lebih dikit, lebih banyak daripada yang ditentukan supaya kita bisa mensubsidi teman-teman yang lainnya. Kemudian juga saya mengundang saudara juga untuk mengikuti ibadah Minggu Raya besok hari. Saya akan mengajar tentang bagaimana kita bisa mengeluarkan sisi yang terbaik dari diri kita.
berdasarkan tokoh Alkitab. Saya akan kembali melanjutkan khotbah seri Another Side, yakni melihat dari perspektif yang berbeda tentang satu tokoh atau satu peristiwa. Semoga lewat khotbah minggu besok saudara diberkati. Kalau nanti ada pertanyaan, saudara bisa mengikuti kelas sekolah minggu dewasa kami yang dilakukan hari Minggu sore setiap jam 6 sampai jam 7, ya kurang lebih, lewat aplikasi Zoom. Cuma memang syaratnya saudara harus menjadi anggota keluarga besar kami. Entah itu menjadi jemaat atau menjadi simpatisan. Jadi kalau tadi saudara bisa lihat flyernya, kalau ada barcode-nya bisa di-scan, saudara bisa mengisi formulirnya dulu. Nanti ketika dikirim ke kami, maka kami akan add nomor telepon saudara atau nomor WhatsApp saudara untuk masuk ke dalam WhatsApp grup keluarga besar The Way. Dan dari situ nanti kita akan bagikan link-link yang memang berguna untuk saudara supaya kita bisa bertumbuh imannya. Semoga program ini memberkati saudara. Kalau diberkati jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan kalau tidak keberatan juga saudara bisa membagikannya, ya, program ini, link program ini kepada saudara yang lainnya supaya banyak orang Kristen di luar sana juga akhirnya diberkati. Ya, ada program channel pelayanan gereja yang membagikan sesuatu yang baik. Bukan ngomongin pendeta lain, bukan jelekin pendeta lain, bukan ngomongin aib gereja lain, tapi semata-mata kita mau belajar Alkitab. Itu yang penting supaya kau dan aku punya iman yang benar di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Selamat malam, sampai ketemu besok di ibadah Minggu Raya. Semua saya undang untuk mengikuti. Yang di Serpong boleh datang ya. Yang di jauh di luar Serpong bisa mengikuti live streamingnya jam 11 di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semoga sehat dan aman dalam lindungan Tuhan.